Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Kesatria tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Kartu yang menunjukkan tentang sebuah perjuangan, tentang sebuah upaya, tindakan, kerja keras, ataupun ikhtiar kamu selama ini. Guna tercapainya sebuah tujuan, harapan, dan impian besar yang belum terwujud. Namun sering banget kamu mengalami adanya beberapa masalah, hambatan, ya kan? Yang membuat kamu harus kembali menelan sebuah kegagalan. Jadi dengan kata lain mungkin banyak hal yang gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Gak sesuai dengan harapan kamu, teman-teman. Oke. Nah, kita akan lihat dari energi berikutnya. Apakah mungkin ada peluang, potensi, ya kan, yang selama ini kamu anggap gagal, tidak berhasil, teman-teman, akan menunjukkan hasil pula yang positif untuk pekan ini. Oke. Wow, aku punya Justice. Justice muncul hadir. Oke. Dari kartu kedua ini cukup terlihat dan menggambarkan banget loh, teman-teman. Tentang sebuah kestabilan, keseimbangan, kemenangan, dan keadilan. Jadi dengan kata lain mungkin saja bakal ada, ya kan, ikut campur tangan Tuhan seperti itu, ya. Ketika ada ikut campur tangan Tuhan karena keadilan tadi, teman-teman. Ya kan, ya, jadi membuat kehidupan kamu itu akan lebih baik sih kalau dari energinya ya. Kestabilan, keseimbangan gitu, dan bahkan kemenangan tadi bisa jadi sesuatu hal besar akan terjadi dalam pekan ini, ya. Dan kemudian aku punya Five of Swords, ada 5 pedang. 5 pedang muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Kartu yang menjelaskan tentang bagaimana memang dapat aku akui beberapa kegagalan yang mungkin selalu terjadi di dalam kehidupan kamu. Salah satunya adalah karena kamu dikelilingi oleh begitu banyak banget orang-orang yang toksik, ya, yang suka memanfaatkan, yang ingin menghancurkan, semua. Yang suka nipu, ngibulin. Oke?
Jadi ini salah satu faktor penghambat. Orang yang iri, dengki, dan bahkan membenci kehidupan kamu. Jadi hal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus jauh dari mereka. Kamu selalu menghindar dari mereka, teman-teman. Ya kan, apalagi ketika kamu sudah tahu mereka itu toksik. Jadi nggak ada artinya juga, oke? Kamu mungkin menunjukkan sebuah kebenaran terhadap mereka, ataupun mungkin juga selama ini ketika sudah berusaha bekerja sama dengan mereka ataupun lain-lain, teman-teman. Ya, yang ada kamu akan hanya dimanfaatin. Jadi pesannya di sini adalah kamu harus lebih percaya terhadap kemampuan yang kamu miliki. Ya, kamu punya energi besar, energi yang hebat, potensi yang hebat, teman-teman, untuk bisa meraih kesuksesan dan juga keberhasilanmu sendiri. Ya, seperti itu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan untuk teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Oke. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Sagittarius dalam pekan ini? Ya, semoga kondisi keuangan kamu juga bagus, teman-teman. Aku punya Raja Pedang di sini. Oke. Raja Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Berbicara masalah keuangan ya, lagi dan lagi memang aku akui kamu tipe orang pejuang ya, teman-teman. Seseorang yang kalau sudah punya tujuan ya harus tercapai gitu. Orangnya cukup ambisi, orangnya cukup antusias, ya punya kepercayaan diri yang begitu tinggi, teman-teman. Oke, dan kemudian terlihat apa ya? Dari energi ini sih sebenarnya aku merasakan adanya sebuah indikasi tentang sebuah perjuangan yang juga nggak sia-sia. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Ya, karena aku punya 3 tongkat di sini. 3 tongkat ini muncul hadir. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan teman-teman tentang bagaimana, ya kan, kehidupan kamu. Kalau aku lihat seperti apa ya? Hari esok akan jauh lebih baik deh daripada hari ini, ya kan? Bakal ada sebuah kehidupan baru yang akan tercipta terjadi nih. Ya mungkin dari perjuangan tersebut, ya kan? Itu akan membuahkan hasil yang positif untuk kehidupan ekonomi kamu. Gitu. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Nah, ternyata aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi penutup. Berbicara masalah keuangan yang aku lihat, ya potensi dalam pekan ini, keuangan kamu akan mengalir deras, teman-teman. Ya, rezeki kamu akan mengalir deras, insya Allah. Kemudian energi kamu juga lagi ataupun ya lagi positif-positifnya lah. Jadi ketika seseorang tersebut energinya lagi positif, ya moodnya lagi bagus, teman-teman, ya, maka rezeki itu akan datang, ya kan, dan bahkan dari segala penjuru arah. Karena energi kamu seperti magnet di sini nantinya. Jadi ya ibaratkan kamu punya energi langit, aura langit, ya teman-teman, yang dimana ketika seseorang memiliki energi tersebut, jadi akan membawa keberuntungan untuk diri kamu sendiri dan bahkan untuk orang lain. Seperti itu. Ya. Amin, teman-teman. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini. Sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Oke, bagaimana kehidupan rumah tangga? Teman-teman Sagittarius dalam pekan ini, aku punya The Tower, teman-teman. Kemudian ada 8 tongkat dan The Empress. Nah, aku akui loh, ya kan? The Tower ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana hubungan rumah tangga kamu yang ya boleh aku katakan lagi ada masalah nih, ya kan? Hubungan rumah tangga kamu lagi rumit, ya, dan bahkan di ujung tanduk. Kenapa? Ada pengkhianatan di situ. Dan bahkan ketika berbicara masalah yang lain, mungkin kondisi rezeki ataupun keuangan kamu juga cukup buruk. Mohon maaf ya. Mungkin nggak semua gitu, tetapi memang terlihat hal demikian.
energinya cukup panas, teman-teman. Ya, lalu bagaimana dalam bakat ini? Apakah ada perubahan? Jadi memang dari kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana sih kamu harus berjuang, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Selagi memang semuanya belum berakhir, itu artinya masih ada sebuah peluang kesempatan kamu untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya. Kenapa? Karena aku punya The Empress. Mungkin jawaban serta ikhtiar usaha yang akan kamu lakukan, yang kamu lakukan selama ini juga itu bakal menunjukkan hasil yang positif, teman-teman. Bakal ada perubahan-perubahan yang baik, ya baik dari rezeki ataupun mungkin ketika dia saat ini lagi terfokus dengan pihak ketiga, contoh ya mungkin ya teman-teman, maka ada indikasi bahwasanya dia akan mulai kembali memberikan sebuah perhatian khusus untukmu. Oke, next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke, bagaimana ya energi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran? Aku punya Ace of Cups, The Sun, wow, The Lovers. Nah, untuk teman-teman Sagittarius yang lagi berpacaran ya, jadi energi kamu sangat istimewa ya. Ada keberkahan di sini, keberuntungan, kehidupan yang akan bahagia, ya kan? Kalian sudah punya rencana untuk bagaimana menyusun masa depan ya, seperti itu. Semuanya sudah cukup siap, ya sudah punya persiapan matang banget lahir dan batin ya mudah-mudahan teman-teman ya dari segi mungkin lahirnya adalah secara kondisi finansial ya kan ekonominya itu sudah siap gitu ya kan dan kemudian batinnya yaitu sebuah kedewasaan kematangan kamu pola pikir kamu yang dewasa teman-teman seperti itu ya. Jadi niatnya baik, tujuannya baik dan akan tercapai dengan baik pula. Ada ikut campur tangan Tuhan di sini teman-teman. Ya bahwasanya memang cukup besar indikasi potensi bahwasanya ya teman-teman Sagittarius yang lagi berpacaran, kamu bakal berjodoh dengan pasanganmu. Ya kebanyakan ya teman-teman. Semoga ya ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi lah ya kan. Ya tergantung dari juga nanti rencana-rencana Tuhan yang lain teman-teman bisa saja nanti berubah. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Devil, Three of Pentacles, dan aku punya Strength. Nah, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, oke, aku melihat ada energi penaklukan loh. Hati-hati. Ini energi penaklukan, energi yang datangnya dari seseorang yang mungkin saja yang pernah kamu tolak, kamu sakiti, energi dari seseorang yang mungkin selama ini kamu tuh nggak tertarik sama sekali dengan energi dia. Nah, ada indikasi tentang penaklukan di sini adalah dia menggunakan magic ya pelet, gitu ya teman-teman. Mungkin ada energi seperti itu. Dan ini juga yang membuat kamu akan bingung nih. Padahal mungkin awalnya kamu nggak tertarik sama sekali dengan dia, tetapi kenapa? Kamu akhir-akhir ini selalu memikirkan dia ya. Seperti itu. Jadi ada indikasi tentang adanya magic, the devil soalnya. Ya kan? Ya bukan berarti sih ini 100% tidak juga teman-teman ya. Ya Allah Tuhan semesta alam selalu membolak-balikan hati manusia. Yang benci bisa menjadi cinta, rindu, sayang, ya kan? Dan sayang bisa menjadi benci. Sedetik itu pula bisa berubah, ya. Tetapi ketika mungkin hmm, kamu mengalami adanya hal-hal yang juga nggak wajar, teman-teman, tentu itu yang bisa menjadi salah satu dasar ataupun acuan bagi kamu, teman-teman. Ya, bahwasanya perasaan kamu itu normal atau tidak, gitu loh. Ya kan, wajar atau tidak. Oke, next point. Terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius. Yang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, ada 9 pedang, ratu pedang, 9 tongkat, mohon maaf. Kemudian aku punya 10 koin, teman-teman. Nah, bagi kamu ya teman-teman yang lagi berjuang, oke, mendekati seseorang, ya kan pujaan hatimu, gitu ya. Ketika selama ini mungkin responnya nggak terlalu bagus, baik.
Ya kan, sebenarnya sih dia ingin melihat kamu lebih berjuang, ya dan berkorban untuk dia, teman-teman. Ya kan, agar dia yakin kalau kamu tuh orang yang terbaik, karena dia nggak ingin tuh. Ya kan, dia kembali gagal sama, ya kamu dianggap sama seperti yang lain, teman-teman yang datang tidak ada perjuangan pengorbanan, ya kan. Jadi kamu harus menunjukkan yang terbaik lah pokoknya. Ya karena ketika kamu berani menunjukkan yang terbaik, maka ya ada indikasi nanti kamu bakal yang terpilih. Karena bukan hanya kamu sepertinya yang mencoba untuk mendekati dia, tapi mungkin ada beberapa dan ataupun mungkin kebalikannya ya teman-teman, kamu berharap seseorang tersebut mau berjuang karena mungkin ada beberapa energi yang mungkin juga lagi mendekatin kamu gitu ya, jadi mungkin lagi selektif ya. Oke, bagus sih. Next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman. Sagittarius punya tanggal 4, 23, 15, tanggal 6, 21, 30, tanggal 1, tanggal 3, 14, 27, 17, dan 18. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.